Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhijri dengan NIM 1021115. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai kasus distribusi peluang khusus diskrit dan kontinu, di mana untuk distribusi peluang khusus menggunakan distribusi Bernoulli dan distribusi peluang kontinu menggunakan distribusi seragam. Di mana untuk video ini untuk tugas mata kuliah statistika matematika. Yang pertama di sini untuk distribusi peluang khusus diskrit, di mana di sini ada contoh kasus ya. Pada contoh kasus di sini berbunyi, pada sebuah ujian akhir semester di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mataram, peluang seorang mahasiswa meraih nilai A pada mata kuliah statistika matematika adalah 2/9. Ya, yang pertama di sini diminta tentukan apakah termasuk distribusi khusus diskrit dan mengapa. 2. Hitung ekspektasi. Ketiga, hitung nilai varians atau Var-X-nya. 4. Tentukan moment generating function atau MGF. Dan cross check nilai IX dan Var-X dengan menggunakan MGF. Baiklah, di sini kita lanjut ke untuk penyelesaiannya. Di mana untuk kasus ini distribusi yang digunakan termasuk dalam distribusi peluang khusus diskrit karena memenuhi beberapa karakteristik dari sebuah distribusi diskrit ya. Khususnya distribusi Bernoulli ya. Di sini kita menggunakan distribusi Bernoulli, di mana untuk distribusi Bernoulli adalah salah satu contoh distribusi diskrit yang paling sederhana dan khusus karena memiliki dua kemungkinan hasil, yakni sukses apabila nilainya sama dengan 1 dan gagal apabila nilainya sama dengan 0. Di mana untuk X sama dengan 1 untuk sukses, yakni mahasiswa mendapat nilai A, dan X0 untuk gagal, mana mahasiswa mendapatkan nilai selain A. Karena ada hanya dua kemungkinan dari hasil, yakni 0 sama dengan 1, maka distribusi ini termasuk dalam distribusi diskrit. Selanjutnya di sini untuk menjawab ya apa yang diminta di dalam kasus. Yang pertama, kita akan menentukan peluang mahasiswa tersebut mendapatkan nilai selain A, di mana seperti yang di kasus yang udah saya bilang tadi, untuk apabila X sama dengan 0 maka gagal, ya ini mendapatkan nilai dari selain A. Pertama-tama kita tentukan fungsi probabilitasnya atau fungsi peluangnya. Dalam soal ini kita menggunakan distribusi Bernoulli ya, di mana untuk distribusi Bernoulli adalah distribusi diskrit yang hanya memiliki dua kemungkinan, yakni seperti slide yang sebelumnya, X1 untuk sukses dan X0 untuk gagal. Yakni mahasiswa mendapatkan nilai A dan mahasiswa mendapatkan nilai di selain A. Di mana untuk P, X besar sama dengan X, untuk P X sama dengan 1 dan 1 min P untuk X sama dengan 0. Nah, di sini untuk P itu sama dengan P X sama dengan 1. Ya, sedangkan di sini untuk peluang mahasiswa mendapatkan nilai A atau sukses kita lihat dari kasus yang kita sudah sebutkan tadi, kita mendapatkan 2/9 seperti yang tertera pada kasus, yakni peluang mahasiswa mendapatkan nilai A. Nah, sekarang kita akan menemukan untuk peluang mahasiswa mendapatkan nilai dari selain A atau X sama dengan 0. Sehingga di sini PX sama dengan 0 atau 1 min P sama dengan PX sama dengan 0 itu sama dengan 1 dikurangi 2/9 atau peluang mahasiswa mendapatkan nilai A, yakni sama dengan 7/9. Sehingga di sini untuk 7/9 adalah peluang mahasiswa mendapatkan nilai selain A ataupun gagal. Sehingga di sini untuk fungsi probabilitasnya adalah Px besar sama dengan X untuk 2/9 X sama dengan 1 dan 7/9 untuk X sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menghitung ekspektasi atau nilai harapan atau EX-nya. Nilai harapan atau ekspektasi dari distribusi Bernoulli diberikan rumus EX sama dengan P. Sekarang sebelum kita akan mensubstitusikan nilai peluangnya, kita akan buktikan rumus tersebut, di mana untuk mu itu sama dengan ekspektasi atau EX sama dengan sigma X
dikali Px, dimana untuk sigma X sama dengan 0 sampai dengan 1, X dikali P pangkat X 1 min P 1 min X, dimana untuk Px ini sama dengan Px kuadrat 1 min P pangkat 1 min X ini merupakan definisi distribusi Bernoulli berdasarkan PDF-nya, dimana untuk X sama dengan 0 kita akan menemukan 0, sedangkan untuk X-nya sama dengan 1 kita akan menemukan plus P pangkat 1 min P pangkat 1 min 1, sehingga sini kita akan mendapatkan untuk mu-nya sama dengan X sama dengan P sehingga terbukti. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan untuk kasus yang udah kita berikan. Nah, dengan demikian kita ketahui di soal bahwa untuk P itu sama dengan 2/9. Maka di sini untuk EX-nya 2/9 karena X itu sama dengan P. Selanjutnya kita akan menghitung untuk variansnya. Untuk variannya di sini dirumuskan sebagai var X sama dengan P 1 min P. Dari mana kita mendapatkan rumus ini? Mari kita buktikan. Di mana untuk standar deviasi itu sama dengan var X sama dengan sigma X min mu kuadrat dikali Px. Dan di sini untuk kita ketahui bahwa untuk mu itu sama dengan P, ataupun Px itu sama dengan Px kuadrat 1 min P pangkat 1 min X, kita dapatkan sesuai dengan definisi distribusi Bernoulli berdasarkan PDF. Sehingga di sini untuk sigma X sama dengan 0 sampai 1, untuk X min P kuadrat dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Sehingga setelah kita substitusikan X sama dengan 0 dan X sama dengan 1-nya, kita akan mendapatkan untuk X sama dengan 0 kita mendapatkan 0 min P kuadrat dikali P pangkat 0 dikali 1 min P dikali 1 min P kuadrat dikali P pangkat 1 dikali 1 min P pangkat 0. Setelah kita operasikan, kita akan mendapatkan P kuadrat min P pangkat 3 plus P min 2P kuadrat plus P pangkat 3 atau P min P kuadrat. Setelah kita akan jabarkan, kita akan menemukan untuk standar deviasi atau variansinya itu sama dengan P dalam kurung 1 min P, maka terbukti untuk rumus varians itu distribusi Bernoulli. Selanjutnya di sini, oleh karena itu kita sudah menemukan rumusnya, kita akan substitusi nilai dari peluang atau yang kita sudah dapatkan dalam kasus sebelumnya, sehingga di sini untuk penyelesaiannya untuk var X-nya kan kita sudah mendapatkan rumusnya P 1 min P, sehingga kalau kita substitusikan di sini untuk P-nya 2/9, sehingga 2/9 dikali 1 min 2/9, kita mendapatkan di sini 2/9 dikali 7/9 ataupun 14/81. Jadi varians untuk distribusi ini adalah 14/81. Oke, kita ke next slide. Nah, sekarang kita akan menghitung fungsi pembangkit momen atau MGF-nya. Untuk fungsi pembangkit momen atau MGF-nya dari distribusi Bernoulli didefinisikan sebagai atau dirumuskan sebagai mx t sama dengan 1 min p plus pe pangkat t. Dimana untuk buktinya di sini berdasarkan definisi fungsi momen pembangkit diskrit ya, maka kita akan mendapatkan di sini untuk mx t-nya sama dengan sigma x e pangkat tx dikali px. Sehingga di sini untuk sigma dari 0 hingga 1. Kenapa 0 hingga 1? Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk Bernoulli mempunyai dua kemungkinan, yakni X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, seperti yang sudah saya jelaskan. Sehingga di sini untuk sigma X sama dengan 0 sampai 1, E pangkat TX dikali P pangkat X 1 min P 1 min X seperti sebelumnya. Di sini setelah kita substitusi untuk X sama dengan 0, kita hitung untuk X sama dengan 1-nya, kita akan mendapatkan E pangkat 0 dikali P pangkat 0 dikali 1 min P pangkat 1 dikali I pangkat T dikali P pangkat 1 dikali 1 min P pangkat 0. Setelah kita substitusi dan operasikan, kita akan menerapkan di sini untuk MX T-nya sama dengan 1 min P dikali 1 min P ditambah P dikali I pangkat T, maka terbukti berdasarkan rumus penjabaran di atas.
Sehingga di sini untuk penyelesaian dari soal ataupun kasus tersebut, di mana untuk MX-nya kan udah kita tahu sekarang 1 min P plus P kali I pangkat T. Setelah kita substitusikan peluangnya, yakni 2/9, kita akan mendapatkan 1 min 2/9 ditambah 2/9 kali I pangkat T, atau 7/9 ditambah 2/9 I pangkat T. Sehingga untuk fungsi pembangkit momen atau MGF dari kasus tersebut adalah MXT sama dengan 7/9 ditambah 2/9 dikali I pangkat T. Oke, selanjutnya untuk di sini untuk E, yakni bagian E, kita akan cross check atau memeriksa untuk EX dan var X-nya melalui MGF. Untuk memeriksa konsistensi ekspektasi EX dan varian var X dari distribusi Bernoulli menggunakan fungsi pembangkit momen atau MGF, kita dapat menurunkan nilai harapan dan varians dari MGF tersebut. Rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk ekspektasi atau EX dapat diperoleh dengan mengambil turunan pertama dari M, di mana untuk EX-nya sama dengan M aksen X sama dengan 0, untuk T sama dengan 0, sehingga di sini untuk M aksen T sama dengan D per DT 1 min P ditambah PI pangkat T. Karena D per DT 1 min P sama dengan 0 dan D per DT PI pangkat T sama dengan PI pangkat T, maka di sini kita mendapatkan untuk M aksen X T-nya sama dengan PI pangkat T. Sekarang kita substitusikan untuk T sama dengan 0 untuk mendapatkan ekspektasinya. Sehingga di sini untuk M aksen X sama dengan 0 di sini kita substitusi X sama dengan 0-nya, berarti di sini untuk PE pangkat 0 berarti P dikali 1 sama dengan P. Sehingga di sini setelah melalui cross check tersebut, kita akan mendapatkan rumus sama seperti sebelumnya, yakni EX sama dengan P. Sehingga kalau kita masukkan nilai P sama dengan 2/9, kita akan didapatkan kesimpulan bahwa EX sama dengan P, maka nilai P sama dengan 2/9, sehingga untuk EX ini sama dengan 2/9. Maka untuk ekspektasinya sama ataupun bisa dibilang terbukti. Nah, selanjutnya di sini untuk variansnya. Kita hitung turunan kedua dari MGF untuk menghitung varians, dimana untuk M double aksen X T sama dengan PI pangkat T. Sekarang kita substitusikan untuk T sama dengan 0 untuk menambahkan nilai ekspektasi atau S-nya. Untuk M double aksen X sama dengan 0, yakni PI pangkat 0, P dikali 1, sehingga M double aksen X sama X0 itu sama dengan P. Sekarang kita hitung varians menggunakan hasil turunan pertama dan kedua dari MGF, di mana untuk varians ini kita hitung menggunakan rumus M double aksen X0 dikurangi M aksen X0 dikuadratkan. Sehingga di sini kita sudah mengetahui bahwa untuk M double aksen X0 itu bernilai P, dan M aksen untuk X0 dikuadratkan itu sama dengan P kuadrat. Sehingga di sini untuk varian X-nya sama dengan P min P kuadrat atau P 1 min P setelah dijabarkan. Sehingga di sini kalau kita memasukkan nilai peluangnya yang 2/9, kita akan mendapatkan 2/9 dikali 1 min 2/9 atau 7/9 dikali 2/9 sama dengan 14/81. Jadi sesuai dengan hasil varians pada perhitungan sebelumnya. Maka di sini setelah melakukan cross check menggunakan MGF, didapatkan bahwa untuk ekspektasi EX dan varian X-nya menambahkan hasil yang sama, artinya untuk cross check-nya berhasil ataupun terbukti. Baiklah, selanjutnya sekarang kita akan beralih ke distribusi khusus untuk yang kontinu, yang ini menggunakan distribusi seragam. Nah, di sini kita ada contoh kasus di mana kasusnya berbunyi, waktu tunggu untuk kereta api di suatu stasiun diperkirakan dapat terjadi secara acak antara 5 hingga 15 menit. Sini misalkan X adalah waktu tunggu ya dalam satuan menit untuk kereta tersebut. Yang pertama diminta tentukan apakah termasuk distribusi khusus script dan mengapa. Kedua, mengapa ataupun hitung ekspektasi dari X tersebut.
Selanjutnya hitung variasinya. Yang terakhir yakni menentukan moment generating function atau MGF dari kasus tersebut. Nah, yang pertama di sini, mengapa X itu termasuk dalam distribusi kontinu? Variabel acak X adalah waktu tunggu dalam rentang 5 hingga 15 menit, yang berarti X dapat mengambil nilai apapun dalam interval dari 5 sampai 15, karena setiap nilai dalam interval ini memiliki peluang yang sama. Sehingga di sini X mengikuti distribusi seragam kontinu atau U 5,15. Nah, yang kedua di sini adalah hitung ekspektasi dari waktu tunggu tersebut. Nah, untuk distribusi seragam kontinu U, alfa min beta, rumus ekspektasi atau nilai tengah X-nya adalah IX sama dengan 1/2 atau 1/2 alfa plus beta. Nah, sekarang kita akan buktikan mu sama dengan ekspektasi sama dengan integral X dikali fx dx dari negatif terhingga sampai terhingga. Nah, sehingga di sini sehingga kita jabarkan ya di sini untuk integral tersebut menjadi integral X dikali fx dx dari negatif terhingga sampai terhingga ditambah integral X dikali fx dx dari alfa hingga beta ditambah integral X fx dx dari alfa ke terhingga. Sehingga di sini akan menghasilkan integral dari X dikali 0 dx dari negatif terhingga sampai terhingga ditambah integral dari X dikali 1/b min A dx dari A sampai beta plus integral dari X kali 0 dx dari beta sampai terhingga. Sehingga di sini karena nilai integral untuk yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya itu akan 0, sehingga kita akan akan mengoperasikan yang di bagian integral X dikali 1/beta min alpha dx dari A hingga beta. Sehingga di sini kita akan mendapatkan bahwa 0 ditambah sebelumnya dari mana datang 1/beta min alpha. Nah, untuk 1/beta min alpha ini datang dari definisi distribusi seragam dari dari PDF-nya gitu. Definisi distribusi seragam menurut PDF-nya. Sehingga di sini untuk integral X dikali 1 min beta min alpha dx dari A hingga beta, kita akan jabarkan lagi sehingga akan mendapatkan 1/beta min alpha dikali dengan nilai integral dari X kuadrat per 2 dari alpha hingga beta. Dari mana dapat X 1/2 X kuadrat 1/2? Kita mendapatkan dari nilai integral dari X-nya. Sehingga di sini setelah kita jabarkan untuk X sama dengan A, dikurangi X sama dengan B ataupun betanya, kita akan mendapatkan setengah kali B kuadrat min alpha kuadrat per beta min alpha. Sehingga untuk mu ataupun IX-nya sama dengan setengah kali alpha plus beta akan terbukti setelah mendapat penjabaran dari perhitungan yang ada di atasnya. Selanjutnya, untuk kasus yang udah kita jabarkan tadi, untuk penyelesaiannya, pertama itu kita akan mengidentifikasi nilai alpha dan beta dari interval, di mana untuk intervalnya kan kita sudah mulai dapatkan tadi dari 5 hingga 15, sehingga untuk alfanya sama dengan 5 dan betanya sama dengan 15. Sekarang kita substitusi nilai alfa dan beta ke rumus, sehingga kita akan mendapatkan EX-nya sama dengan 1/2 5 kali ataupun 1/2 ditambah 5 plus 15 ataupun 20/2 sama dengan 10, yakni 10 menit ya, karena di dalam kasus tersebut kita menggunakan satuan menit, sehingga kita akan mendapatkan 10 menit untuk nilai ekspektasinya. Selanjutnya di sini kita akan menghitung varians atau variasinya dari waktu tunggu tersebut. Di mana untuk varians untuk distribusi seragam kontinu ya U A, beta diberikan dalam rumus, di mana untuk var X-nya itu sama dengan 1/12 beta min alpha kuadrat. Dari mana kita dapat rumus tersebut? Mari kita buktikan.
Sehingga di sini untuk mu sama dengan e x kuadrat itu sama dengan integral dari x kuadrat dikali fx dx ya, dari negatif ta hingga menuju ta hingga. Sehingga di sini untuk integral x kuadrat fx dx dari negatif ta hingga sampai ta hingga ditambah integral dari x kuadrat dikali fx dx dari alpha sampai beta ditambah integral dari x kuadrat per x kuadrat dikali fx dx dari alpha hingga ta hingga. Selanjutnya berarti setelah kita dapat dari perhitungan sebelumnya di sini bahwa untuk fx-nya sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita akan mengevaluasi dari integral-integral yang sudah ada, sehingga kita akan mendapatkan bahwa di sini untuk integral x kuadrat dikali 0 dx dari negatif hingga sampai ta hingga ditambah integral x kuadrat dikali 1 plus per beta min alpha dari integral dari x kuadrat dikali 0 dx dari negatif ta hingga sampai ta hingga ditambah integral x kuadrat dikali 1 min beta min alpha dx dari alpha ke beta ditambah integral x kuadrat dikali 0 dx dari beta sampai ta hingga. Seperti pada kasus ekspektasi, karena di sini kiri kanannya 0 sehingga kita hanya memakai yang tengah aja, yakni integral x kuadrat dikali 1 per beta min alpha dx dari alpha hingga beta. Sama seperti sebelumnya di sini kita integralkan sehingga 1 per beta min alpha dikali dengan nilai integral dari x pangkat 3 per x dari alpha ke beta. Nah, sehingga di sini setelah kita substitusi atau mencari nilai integral batasnya, kita akan mendapatkan bahwa 1/3 dikali beta pangkat 3 dikurangi alpha pangkat 3 per beta min alpha. Setelah kita operasikan lagi, maka kita akan mendapatkan ix kuadratnya itu sama dengan 1/3 beta kuadrat min alpha dikali beta plus alpha kuadrat. Sehingga di sini untuk karena par x-nya itu seperti pada distribusi Bernoulli, par x-nya itu menjadi par x dikurangi var x kuadrat. Kan kita sudah menemukan untuk var x-nya tadi adalah 1/3 b kuadrat min alpha dikali beta plus alpha kuadrat. Nah, sekarang untuk untuk par x untuk x kuadratnya kita udah menemukan, sehingga kita masukkan ke dalam rumus varian. Mohon maaf ya, karena kan tadi kita udah menemukan ya untuk nilai ekspektasi pada distribusi seragam pada sebelumnya, yakni EX itu sama dengan setengah alpha plus beta. Sehingga di sini untuk EX-nya EX kuadratnya kita udah temukan, yakni 1/3 b kuadrat min a dikali b plus a kuadrat. Sehingga di sini untuk par x-nya berarti ix kuadrat dikurangi ix dikuadratkan. Sehingga di sini kita akan mendapatkan 1/3 b kuadrat min a dikali b plus a kuadrat, yakni untuk x kuadratnya, dan untuk x yang dikuadratkannya kita mendapatkan 1/4 a plus alpha kuadrat. Sehingga setelah kita jabarkan kita akan mendapatkan 1/12 dikali beta kuadrat dikurangi 2 alpha dikali beta plus alpha kuadrat. Sehingga kita akan mendapatkan untuk par x-nya sama dengan 1/12 dikali b min alpha kuadrat.
Nah, dari mana mungkin 1/4 itu? Sekali lagi saya jelaskan, 1/4 itu didapatkan dari nilai ekspektasi dikuadratkan, atau 1/2 beta plus alpha dikuadratkan. Oke, next. Nah, sehingga di sini karena untuk penyelesaian kasus yang sudah diberikan yang untuk distribusi seragam, kita substitusikan nilai betanya sama dengan 15 dan alfanya sama dengan 5, sehingga untuk varian X-nya itu 1/12, 15 min 5 kuadrat, sehingga 10 kuadrat per 12, ataupun bisa kita sederhanakan menjadi 25/3 atau 8,33 menit. Nah, di sini yang terakhir kita akan menentukan moment generating function atau MGF dari X-nya. Untuk distribusi seragam kontinu, di mana untuk X yang U alpha, beta X, untuk MGF-nya didefinisikan sebagai MXT sama dengan E pangkat B kali T dikurangi E pangkat alpha kali T per T dikali beta min alpha untuk T tidak sama dengan 0. Untuk memutar rumusnya sama seperti yang tadi. Untuk MXT-nya berarti integral E pangkat X kali Fx dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, sehingga di sini untuk seperti pada yang cara sebelumnya, kita akan mengevaluasi dari integral yang ada di atasnya. Kita mendapatkan integral E pangkat Tx dikali Fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga, ditambah integral dari E pangkat Tx kali Fx dx dari alpha hingga ke beta, ditambah integral dari I pangkat Tx Fx dx dari alpha ke tak hingga. Karena seperti yang tadi Fx-nya sama dengan 0, sehingga di sini untuk kita akan menggunakan integral yang di bagian tengah aja. Maka kita akan mendapatkan di sini hasil dari integral I pangkat X kali 1 min B min A atau beta min alpha dikali dx dari A sampai beta ini akan menjadi 1 min beta min alpha dikali dengan hasil integral dari 1 min T I pangkat Tx dengan X-nya sama dengan A dan X sama dengan B, ataupun X sama dengan alpha atau X sama dengan beta. Sehingga di sini setelah kita operasikan, setelah memasukkan nilai X sama dengan alpha dikurangi X sama dengan betanya, kita akan mendapatkan MXT sama dengan E pangkat BT dikurangi E pangkat AT per T dikali B min alpha untuk T tidak sama dengan 0, hingga untuk rumus ini terbukti. Sehingga untuk penyelesaian untuk kasus yang kedua yang distribusi seragam, untuk alfanya kan sama dengan 5 dan untuk betanya sama dengan 15, kita masukkan ke dalam rumus MGF-nya. MXT-nya sama dengan E pangkat 15T min E pangkat 5T per T dikali 15 min 5, sehingga kita dapatkan E pangkat 15T dikurangi E pangkat 5T per 10T. Jadi MGF-nya ada di kasus tersebut adalah MXT sama dengan E pangkat 15T min 5, E pangkat 15T min 5, E pangkat 15T dikurangi E pangkat 5T sama dengan ataupun per 10T. Sekali lagi, E pangkat 15T dikurangi E pangkat 5T per 10T. Nilai dari MGF pada kasus tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun yang masih diperjelas. Mungkin teman-teman yang menonton nanti silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar untuk sama-sama kita evaluasi dari pertanyaan tersebut. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.